Aku dengar, kalian berdua mau kabur? Perusahaan ini tidak cukup baik untuk kalian? Tuan, Puan, saya tidak akan berani lagi. Kilya. Tuan. Saya ada kesepakatan besar malam ini. Saya akan segera kaya. Jika kau membunuhku, Bo tidak akan setuju. Dia tidak akan setuju. Berapa lama? 1 pagi penuh. 1 jam. Beri saya 1 jam. C'est engageable. 10 menit. 10 menit saja yang saya butuhkan. 10 menit. Baiklah, Perci. Kau punya 10 menit. Waktu habis. Baiklah, 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 uang masuk. Perhatian, semuanya, selamat untuk Bima, karena berhasil menutup kesepakatan, senilai 24 miliar rupiah. Jangan pedulikan saya, semuanya, biarkan pesta berlanjut. Bima, klien Anda, dia pergi ke kantor polisi. Untung saya berhasil sampai. Berhasil sampai untuk apa? Untuk terlahir kembali? Kami adalah orang-orangmu sendiri. Tidakkah kau takut akan pembalasan ilahi karena melakukan ini? NAK. Kalian hanyalah babi, untuk disembeli. Aku akan membunuh sebanyak yang kuinginkan. Boss, APA yang kau inginkan? Kau, siapa sebenarnya dirimu? Karena aku adalah pembalasan ilahi. Salam, Tuan Ilahi. Melapor, Tuan Ilahi, Sektor B Tela, benar-benar demusnakan Ola Ordo Templar. Kerja bagus. Apa saya ini sebenarnya bergantung pada mahadahu Anda, yang memberi kami posisi para penembak sebelumnya. Tidak ada satupun Templar yang terluka. Jika aku tidak terkena racun pedang, dan hanya punya 10% kekuatanku tersisa, ini sudah lama selesai. Baiklah. Aku sudah pergi selama sebulan sekarang. Sudah waktunya menikahi Sari. Heitai. Jangan merobek gaun pengantinku. Sangat mengganggu. Apakah kita harus melakukannya dengan gaun pengantin? Pacar kecilmu yang tidak berguna itu, masih belum kembali? Lebih baik jika dia mati di luar. Helen. Jika bukan karena ibuku, begitu serakah atas uang yang dia tawarkan, aku tidak akan bersedia menikah dengannya. Siapa nenek tua itu? Ibunya Bima, penyihir tua itu.
Apa yang dia lakukan di sini? Merusak kesenanganku. Sorry, bagaimana bisa kau hadapi Bima? Dia bekerja keras untuk menopangmu, tapi kau di luar sana, bermain-main dengan pria lain. Apakah kau punya bukti? Kau punya nyali meminta bukti? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jadi itu berarti hanya kau yang melihatnya. Tidak ada bukti. Perjamuan Tuan Ilahi tinggal 3 hari lagi. Sudah waktunya aku menunjukkan diriku pada Sari. Bayu dan aku akan menjadi tuan rumah perjamuan Tuan Ilahi dengan dukungan keluarga Jiang dan Wang. Pada saat itu, wanita Anda akan menjadi wanita paling terhormat di kota Tirta. Ambil ini dan belailah makanan. Kau pengamen jalanan. Tuan Ilahi, Anda di sini. Hei! Kau akan mencekiku. Maafkan aku. Apakah kau membenciku? Apa yang kau katakan, Sari? Kita bersaudara. Bagaimana aku bisa membencimu? Jangan jadi munafik, Ayu. Aku tahu kau membenciku. Kita berdua dari keluarga Li. Tapi hidupmu tidak berharga. Sedangkan milikku sangat berharga. Tapi aku tidak peduli. Selama kau melayaniku dengan baik, hutang yang ditanggung keluargamu akan sedikit kukurangi. Terima kasih, Sari. Pergi sana. Apa yang kau lakukan? Ada begitu banyak orang di sini. Sari, kenapa kau tidak menikah denganku? Apa yang kau pikirkan, Bapak? Apa kau pikir aku tidak tahu? Orang seperti apa dirimu, Bapak? Kita hanya teman bermain. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri, karena terlihat begitu cantik dengan gaun pengantin itu. Aku menginginkanmu lagi. Menjauhlah dariku. Setelah kita menikah, kita akan punya banyak waktu. Oh, benar. Apa yang kau lakukan dengan wanita tua itu? Aku melemparkannya ke ruang penyimpanan. Saat dia ditemukan, dia akan menjadi mayat. Sari, aku kembali. Jadi ini pria beruntung hari ini ya? Sebagai seorang pria, aku benar-benar iri padamu. Selamat tinggal. Siapa dia? Dia rekanku. Aku siap. Ayo pergi. Bima, kau di mana saja sebulan ini? Bukankah kau bilang perjalanan bisnismu hanya seminggu? Kenapa lama sekali? Ada masalah. Dengan departemen proyek, jadi aku tertunda beberapa hari. Itu biasa di grup Zenith. Grup Zenith? Ya, Jadi, kau di departemen mana? bisnis. Kebetulan sekali, keluargaku punya kemitraan dengan Zenith. Aku kenal semua orang di departemen bisnis. Kenapa aku belum pernah melihatmu? Aku di bisnis internasional. Dan aku melapor langsung kepada Bapak Wang. Oh, benarkah? Lalu kenapa aku dengar di Zenith tak ada yang berani memanggil Bapak Wang dengan namanya? Itu aturan tak tertulis di Zenith. Kau tidak tahu itu? Hampir saja keceplosan. Di perusahaan, aku juga memanggilnya Bapak Wang. Bapak Yo, Ya, jangan persulit menantu laki-lakiku. Jika dia bukan karyawan Zenith, bagaimana dia bisa membayar mahar setinggi itu? Haha. Bima, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Soal mahar. Aku bertanya-tanya apakah kau bisa menambah 3 miliar rupiah lagi. Begini, aku sudah mengincar mobil sport, tapi uangku masih kurang sedikit. Tentu saja, Ibu, lupakan 3 miliar rupiah. Meskipun 30 miliar rupiah. Selama aku bisa menikahi Sari,
Aku akan membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Bagus, haha, bagus. Bima, ini bukan dirimu kan? Nyonya Lee, lihat. Polisi baru-baru ini menggerebek sarang penipuan luar negeri dan menyelamatkan. Bima, kenapa kau ada di foto ini? Jadi perjalanan bisnismu ternyata menjadi korban penipuan dan dikirim ke tanah perbatasan utara? Oh tidak, berapa banyak uang yang ditipu darimu? Masih bisakah kamu membeli mas kawin ini? Ibu, jangan salah paham. Saya tidak ditipu. Hanya saja, saya mewakili perusahaan untuk membantu penyelamatan. Sekerla, kau benar-benar membuatku takut. Oh, Paima. Begini, ini yang kupikirkan. Kenapa kamu tidak, sekarang juga, mentransfer mas kawinnya padaku? Dengan begitu, aku bisa tenang, menyerahkan Sari padamu, benar? Baiklah, aku akan menelepon sekarang. Bagus. Halo? Kirimi aku uang. Apa? Berapa lama? Bima, ada apa? Ibu, Ban bilang, dana saya dibekukan sementara. Dibekukan? Tapi jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari, tidak ada apa-apa. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Ini kerabat Bapak Wang, Tuan. Selamat datang. Tamu yang terhormat. Tuan, kehadiran Anda di pesta pertunangan putri saya benar-benar membawa kehormatan ke rumah sederhana kami. Silakan duduk. Apa kau benar-benar berpikir keluarga kecil sepertimu pantas mengundangku ke pesta pertunangan? Aku datang hanya karena Bapak Yo. Ya. Tuan, tidak ada seorang pun di grup Zenith yang tidak dia kenal. Tuan, apakah Anda mengenal pemuda ini? Sampai APA? Saya tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya. Permisi, kau pikir kau siapa? Pangkatku terlalu tinggi. Kau tidak pantas mengenalku. Ibu, percaya padaku. Jangan panggil aku ibu. Dasar pembohong. Ibu. Berhenti bicara. Kami menerimamu karena kami kasihan padamu. Aku tidak pernah menyangka kau akan mencoba menipu putriku juga. Mimpi saja. Sari, percayalah padaku. 3 hari. Jangan sentuh aku. Kau membuatku jijik. Meskipun aku bukan karyawan grup Zenith, kita sudah bersama selama 3 tahun. Beraninya kau ungkit 3 tahun kebersamaan kita? Jika aku tidak melihatmu sebagai orang kaya naif yang bodoh, aku sudah mengusirmu sejak lama. Jadi begini kelakuan kalian. Baiklah. Pernikahan ini, aku lebih baik tanpanya. Selama 3 tahun terakhir, aku berjuang keras untuk keluarga Lee. Aku sudah melakukan lebih dari cukup. Hutang budi ini, kuanggap sudah terbayar. Ini lain tinji aku. Ayo, keluar sini. Ada APA? Bukankah kau bilang kau memberikan Leontin Gyokku pada pengemis? Bagaimana bisa dia memilikinya? Kau yang sedang menyanyi opera itu. Kogadi itu. Namamu bukan Sari. Hahaha, jadi begitu rupanya. Arya memberimu lain tinji aku, dan kau pikir, aku adalah gadis kecil yang menyelamatkanmu dulu. Benar-benar seperti sinetron. Arya, kau pantas menderita begini. Semua demi si tidak berguna ini. Kau bahkan sampai dipukuli kan? Hahaha. Aku bilang aku akan menjadikannya nyonya ilahi. Maukah kau menikah denganku? Pembohong, kau benar-benar ambisius. Tadi kau berpura-pura menjadi talenta dari grup Zenith. Dan sekarang kau berpura-pura menjadi tuan ilahi. Apa identitasmu selanjutnya? Yang Maha Kuasa? Hidupku sudah cukup tidak bahagia. Aku tidak mau menikahi orang gila. Apakah kau rela diinjak-injak oleh orang-orang ini seumur hidupmu? Jika kau menikah denganku, aku akan menjadikannya wanita paling dihormati di kota Tirta. Orang gila ini lumayan menarik. Yah, aku memang sudah begini. Lebih baik daripada terus di sini selamanya. Aku akan menikahimu.
Kalau begitu, mari kita dokin pasangan sempurna ini. Si cantik dengan seeker anjing. Semoga langgeng selamanya. Haha. Jaga mulutmu. Jangan marah. Aku hanya pria jenaka yang suka bercanda. Jangan marah. Jangan marah. Hati-hati, atau reputasimu akan hancur. Aku bukan orang yang suka bercanda juga. Kalian mengobrol saja sendiri. Ayo pergi. Kita mau kemana? Arya tetap keluargaku, apapun yang terjadi. Apa kau akan membawanya pergi begitu saja? Keluarga? Dia pelayanmu, bukan? Bahkan anjing pun punya nilai. Kau boleh membawanya, tapi hanya jika kau melunasi hutang keluarga mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa dia harus membayar? Aku sudah menjadi pelayan keluargamu bertahun-tahun. Apa itu tidak cukup? Tidak cukup. Itu hutang judi ibuku. Apa hubungannya denganku? Anak menanggung hutang ayah. Aku akan membayarnya untuknya. Hanya 15 miliar rupiah. Apakah itu sepadan dengan mengabaikan ikatan keluarga? Kau pembohong besar. Kau hanya omong kosong. Apa kau punya uang untuk membayar? Minggir. Ku dengar putriku akan menikah. Aku ingin bertemu menantuku. Putriku sayang. Jadi kamu menantuku. Ya, Ibu Li, aku serius soal Ayu. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kakak, apakah kamu punya uang? Aku punya. Kalau begitu bayar. Sekarang, segera. Rekening bankku baru saja dibekukan. Beri aku 3 hari. Setelah 3 hari, aku pasti akan memberikan Ayu mahar terbaik. Jadi kamu bangkrut. Kamu mau menikahi putriku tanpa uang? Mimpi saja. Ibu. Diam. Aku sedang bicara dengan menantuku. Jangan ikut campur. Uang di tangan. Barang di tangan. Selama kamu mampu membayar harganya, kamu bisa membawa wanita ini. Menjual putrimu sendiri di depan umum? Aku yang melahirkannya. Aku akan menjualnya jika aku mau. Ada yang mau beli putriku? Dia masih perawan. Terampil dan tidak rumit. Siapa cepat, dia dapat. Cukup. Benar-benar sekumpulan rendahan. Sanggup memelukan. Myra, ini rumahku. Berani-beraninya kamu bertingkah liar? Dasar pembohong. Kamu cocok sekali dengan keluarga ini. Oh, dan ibumu yang tua itu? Sama saja. Kamu boleh menghinaku, tapi kamu tidak boleh menghina ibuku. Orang udik, dia tidak bisa hanya tinggal di desa. Dia harus datang ke sini untuk melayani orang. Dia terlahir sebagai budak, bukan? Ibuku datang ke kota Tirta? Di mana dia? Mana Kudaho? Dia bekerja di sini beberapa hari lalu kabur. Bahkan tidak pamit. Dia bilang sesuatu tentang pergi. Melayani menantunya. Apakah dia di sini untuk mencuri sesuatu? Tidak mungkin. Ibuku jelas bukan orang seperti itu. Jia Telici. Dia tidak akan pergi tanpa sepatah kata pun. Nenek tua itu. Jika aku tahu, ada yang hilang dari rumah kami, aku akan memotong tangannya. Aku peringatkan kamu. Kamu tidak boleh menghina ibuku lagi. Aku mengutuknya. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Pembohong, pencuri, seluruh keluargamu rendahan. Jika lidahmu bukan untuk bicara, maka kamu tidak membutuhkannya. Henggoel, cepat. Ah. Kamu hantu. Ibu. Ibu, ada apa? Anakku, kamu akhirnya kembali. Mereka menggangguku. Ibu. Keluarga Li. Pantas mati. Aku takut. Aku di sini. Kalau Bima tahu, kita menyakiti wanita kesayangannya. Apakah dia akan membalas dendam pada kita? Tidak, dia tidak akan. Tidak. Lalu apakah kita akan menghadapi pembalasan? Apakah kita terlihat seperti orang baik? Apa katamu? Tentu saja tidak. Orang jahat tidak mendapat pembalasan, hanya orang baik yang mendapatkannya. Jika sesuatu terjadi, apakah kau akan menyelamatkanku? Tentu saja akan.
Berhenti di situ. Apa? Mencoba membunuh demi uang? Memangnya kau punya uang? Hidupmu yang tak berharga itu tidak ada artinya. Hari ini, jika kau tidak berlutut dan meminta maaf padaku, aku ingin melihat bagaimana kau bisa keluar dari rumahku. Biar Kuberitai. Kesabaranku menipis. Sebaiknya kau tidak mencari masalah. Kulihat kau benar-benar tidak mengerti. Apa itu kesenjangan kelas? Bagaimana bisa keluar gali kami, membiarkan sampah sepertimu, menghina kami begitu saja? Bibi Myra, tolong ampuni dia. Aku akan meminta maaf padamu atas namanya. Apakah kau punya hak bicara dalam hal ini? Bangunlah. Ko adalah wanita Ethan. Jean Gamberluti pada Rondao. Bibi Mira, nyawa sedang terancam. Jika seseorang meninggal, kau juga tidak akan lolos begitu saja. Apa hubungannya denganku? Jika dia tidak meminta maaf padaku, dan harus melihat ibunya mati, apa hubungannya denganku? Kau dan Sepupuku, kalian berdua benar-benar tidak berguna. Tidakkah kau mengerti hukum? Menunda perawatan medis bisa membuatmu dihukum. Berhenti bicara omong kosong. Apakah yang kau katakan itu benar? Berapa lama hukumannya? Maximal. Hukuman mati. Hukuman mati? Jangan dengarkan omong kosongnya. Menunda perawatan medis tidak membawa hukuman setinggi itu. Dia berbohong padamu. Siapa kau? Apa urusanmu dengan ini? Memang benar ini bukan urusanku, tapi aku tidak tahan. Orang rendahan sepertimu, membantah orang yang lebih tinggi darimu. Jika semua orang seperti kau, apakah masih ada ketertiban yang tersisa? Dasar penyihir kecil, beraninya kau berbohong padaku? Sekarang, dengan kepala pelayan dari keluarga Wang yang mendukung kita, aku ingin melihat siapa yang bisa keluar dari pintu ini hari ini. Ada apa dengan kalian semua? Ini adalah kehidupan manusia yang hidup. Teruslah, jangan pedilikan kami. Jadi begitu. Ibuku pasti melihatmu berselingkuh. Makanya, Apa yang kau bicarakan? memangnya kenapa kalau iya, kau harus menunggu sampai wanita tua ini bangun, sebelum menuduh kami. Ko. Myra, tolong Mira minggir. cukup. Ayo. Bima, Le Pascan Aku. Kebaikan orang tuaku yang membesarkanku harus dibalas. Bukankah kau sangat sombong barusan? Ingat selalu ini. Sampah akan tetap sampah. Pergi sana. Anak macam apa kau? Membawanya ke sini selarut ini. Dia hampir tidak selamat. Pergi bayar tagihannya. Maaf. Bisakah aku bayar nanti saja? Apa? Kau bahkan tidak punya uang? Mereka bilang membesarkan anak laki-laki untuk jaminan hari tua. Tapi membesarkan anak tak berguna sepertimu. Kurasa itu tidak akan berhasil. Lupakan saja. Aku akan membayarnya untukmu dulu. Segera bayar kembali padaku. Terima kasih. Minggir. Tuan Ailah, Rina, Pu. Dua raksasa kota Tirta, apa yang kalian lakukan di sini? Mari kita bicara di luar. Jangan ganggu istirahat ibuku. Oh, benar. Berikan dia Villa Tepisingé. Via Orenbec. Baik, Tuan. Ambil kartu nama ini. Temui aku di korporasi Jiang besok. Aku akan minta seseorang menunjukkannya padamu. Villa Tepisingé? Itu properti senilai puluhan miliar rupiah. Aku ingin menghancurkan keluarga Yo. Menurutmu, apa cara terbaik untuk melakukannya? Beri aku sebuah rencana. Kilyar Kejo. Ada apa? Apakah sulit? Tidak. Menghancurkan keluarga Yo itu mudah. Aku bisa saja mengirim bawahan untuk melakukannya. Tidak perlu rencana. Aku ingin kau melakukannya sendiri. Berry Aku Rancanayang Terberansi. Aku ingin Rio menjadi pengemis. Baik, Tuan. Tuan Ailahi. Bagaimana dengan ibu dan anak perempuan dari keluarga Li? Kau tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku akan urus mereka sendiri. Seorang wanita. Minum begitu banyak?
Sungguh memelukan. Myra, Myra. Tolong jangan pukul aku. Aku akan membayarmu kembali. Aku akan membayarmu kembali. Dengan apa kau akan membayar? Putrimu secara terang-terangan telah menipuku hari ini dan membuatku kehilangan muka. Jika orang-orang mulai bergosip nanti, mengatakan aku tidak tahu hukum, menurutmu apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Aku akan kembali dan memukul si. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Aku hanya dengar kepala desa Tazi punya anak bodoh. Dan untuk pernikahan anak bodoh ini, kepala desa sangat khawatir. Benar? Siapa yang mau menikahkan putri mereka dengan makhluk itu? Kilyargama. Jika kau menjual putrimu kepada kepala desa Tazi, aku akan memaafkan utangmu. Lagi pula, kau juga akan mendapatkan mahar yang sangat murah hadiah dari kepala desa. Bagaimana? Berbicara tentang kejahatan, Mira adalah yang terburuk. Bapak Chong, kenapa kita tidak bisa melihat pengantin wanita di pernikahan ini? Nona muda itu malu. Kalian semua makan duluan, makanlah. Sudah mengerti apa yang kukatakan? Budget kau masak dan menyelesaikannya. Ayah akan membawamu ke kota untuk naik mobil tabrak. Hor! Mobil tabrak. Baiklah. Selesaikan dengan cepat. Oh. Bapak Jong, selamat. Kau punya menantu perempuan sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Aku belum pernah melihat ibu sepertimu menjual putrinya dan masih begitu bahagia. Kau juga bukan orang susi. Apa-apaan ini? Myra. Sorry. Bapak Yo, kami benar-benar tidak bisa. Cukup berterima kasih. Anda membantu kami mendapatkan undangan ke perjamuan Tuan Ilahi. Sekarang putri saya dan saya juga bisa mengalaminya. Bukan apa-apa. Tidak perlu terlalu sopan. Lihat itu. Sikap Bapak Yo. Dia bukan orang biasa. Saya harap kami tidak mempermalukan Anda. Tentu saja tidak, Mira. Tapi hari ini, pakaianmu sangat memikat, sangat mempesona. Itu membuatku sedikit bersemangat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hanya bercanda. Mira, jangan pedulikan aku. Baiklah kalau begitu, anggap saja rumah sendiri. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Anggap saja rumah sendiri. Ryojo itu. Dia benar-benar orang yang hebat. Tapi tetap saja, dia punya kemampuan. Kalau saja Bima punya setengah kemampuannya, itu akan luar biasa. Ibu, kenapa membahas si tidak berguna itu? Para bajingan itu. Haruskah aku mengusir mereka? Tidak perlu. Aku hanya ingin melihat Sataku menira quand adia pertunangan kepada AYQ. ekspresi wajah ibu dan anak itu. Ngomong-ngomong, di mana Ayu? Kenapa dia belum datang? Undangannya sudah dikirim sejak lama. Bagaimana kalau aku konfirmasi lagi? Aku akan melakukannya. Hello. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Dasar bocah nakal. Itu anakku, jagoan sejati. Ayahmu baru saja menyuruhmu masuk dan bermain game ini? Ya, dia menyuruhku masuk. Dia bilang masuk ke lubang. Jadi aku datang. Hei, Ayu, maukah kau bermain denganku? Baiklah, apa nama desamu? Namanya hanya Desa. Jadi, selain pintu depan, apakah rumahmu punya pintu lain? Tidak. Oh, benar. Ada lubang yang kugali untuk si kuning besar. Si Kuning. Di mana si Kuning besar? Apa dia diikat? Si kuning besar? Ayahku memakan si kuning besar. Jangan berteriak, aku akan bermain denganmu. Aku masuk.
Jileranmu. Maukah kau kembali dan bermain kelereng denganku? Aku akan kembali. Dasar penchkat tidak berguna. Aku menghabiskan 600 juta rupiah untuk membelimu dan kau berani kabur? Tidak mungkin, ayo pergi. Bima, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak berguna? Apakah itu kau? Apa maksudmu? Apa yang kulakukan? Apakah kau menjual Ayu? Jangan fitnah aku. Kalau ada yang menjualnya, itu ibunya yang penjudi. Apa hubungannya denganku? Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Jika aku tahu kau melakukan ini, sebaiknya kau pikirkan akibatnya. Apa yang dijelai orang gila ini sekarang? Siapa yang tahu? Kumpulkan 100.000 prajurit ilahi. Cari setiap desa terdekat. Tapi ada hampir 100 desa di dekat sini. Aku tidak peduli. Bahkan jika aku harus membolak-balikan kota Tirta, aku akan menemukannya. Baik Tuan. Lari. Jangan sentuh aku. Wanita kotor. Anakku tidak bisa melakukannya, tapi ayahnya bisa. Aku akan memastikan kau menikmatinya. Aduh. Hello. Pelanggan yang Anda tuju sementara tidak tersedia. Sepertinya aku harus menggunakan mata mahatahu. Jangan. Area seluas itu akan membutuhkan setidaknya 30% kekuatan ilahimu. Sudah lepaskan kau masih terkena raikan pedang? Menyelamatkannya lebih penting. Tapi ini akan menyebabkan ketegangan mata yang parah. Jika raikan pedang semakin dalam, mata mahatahu akan dinonaktifkan secara permanen. Jika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan istriku sendiri. Je n'y tue Anilaï, apa Akuini? Tuan Ilahi. Tuan Ilahi berhenti. Desa Tazi. Cepat. Aku tantang kau lari. Aku tantang kau lari. Ayah, berhenti memukulnya. Dia orang baik. Jika kau tidak memukul wanita ini, dia tidak akan mendengarkan apa kata pria. Tapi aku tidak ingin dia patuh. Aku ingin dia bermain denganku. Kau tidak berguna. Ayu, lari. Kau pengkhianat. Kau masih mau lari? Kau masih mau lari? Aku tantang kau lari. Aku tantang kau lari. Kau, siapa kau? Kau baik-baik saja? Bima. Ini benar-benar kau. Ini aku. Bagaimana kita harus menangani mereka berdua? Kirim mereka ke penjara Puncak Emas. Para penjahat di sana paling menyukai pemerkosa. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak tahu. Wanita ini, tidak. Wanita ini adalah wanita bos. Kalau aku tahu, kau bisa membunuhku, dan aku tetap tidak akan berani. Jadi ko berani berbu à Khazar, pada wanita biasa. Orang tua bangka, yang kau pikirkan hanyalah melanjutkan garis keturunanmu, aku akan memastikan kau tidak punya keturunan. Ayah. Bima. Anak itu orang baik. Biarkan dia pergi. Selamat. Tuan, apa yang Anda lakukan? Aku pasti buta. Hari itu di Puri, aku tidak mengenali Nyonya Ilahi. Apa yang kau bicarakan? Aku punya informasi orang dalam. Seserahan untuk Nyonya Ilahi ditujukan kepada Sarili, itu namanya. APA, sorry? Aku Nyonya Ilahi. Tepat sekali. Mulai sekarang, kami harap Nyonya Ilahi akan mempermasakan kami. Hari itu di Puri, aku membantu ibumu. Bukan apa-apa. Aku Nyonya Ilahi. Aku Nyonya Ilahi. Maka keluarga kita
akan berkuasa, bukan? Benar, Ibu. Sorry. Aku sangat senang sampai kakiku lemas. Kalau begitu aku bisa melihatmu dengan gaun pengantin lagi. Ingat untuk mencariku. Lepaskan. Kau bajingan Kessel. Jangan hubungi aku lagi. Aku takut Tuan Ilahi akan salah paham. Seserahan sudah tiba. Ini adalah seserahan dari Tuan Ilahi untuk Nyonya Ilahi. Termasuk satu cincin Ilahi tertinggi. 1 pulau di sungai. 5 jet pribadi. 10 yacht. 10 toko perhiasan. 2 pusat perbelanjaan. 10 hotel. Dan Korporasi Jong. Dan Grup Zenith. Dengan 20% saham di masing-masing. Ini perawatan untuk Nyonya Ilahi? Kalau begitu aku akan menjadi Dewi. Terima kasih, Tuan Ilahi. Siapa kamu? Aku Nyonya Ilahi. Orang tak dikenal makam APA. Berani meniru Nyonya Ilahi? Berani-beraninya kau membantahku? Tuan, tampar dia. Baik. Kau memberontak? Berani-beraninya kau menentang Nyonya Ilahi? Kau salah, Tuan. Nyonya Ilahi belum tiba. Tuan Ilahi dan Nyonya Ilahi telah tiba. Salam, Nyonya Ilahi. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak dengar mereka? Kita menggelanji jalan Nyonya Ilahi. Tuan Ilahi ini benar-benar murah hati. Dia menyiapkan hadiah pertandingan yang begitu mewah. Aku cukup penasaran, seperti apa rupa Nyonya Ilahi ini, hingga Tuan Ilahi begitu tergila-gila. Nyonya Ilahi, mohon terima hadiah pertandingan ini. Anda salah paham. Aku sudah punya suami. Tidak ada kesalahan. Ini adalah hadiah pertandingan dari Tuan Ilahi untuk Arya Lin. Kalau begitu, tolong sampaikan pada Tuan Ilahi, aku sudah menikah. Meskipun suamiku bukan Tuan Ilahi, dia juga tidak buruk. Aku tidak ingin berganti untuk saat ini. Bagaimana kau tahu? Suamimu bukan Tuan Ilahi? Bagaimana jika suamimu benar-benar Tuan Ilahi? Tunggu sebentar. Pikiranku kacau, biarkan aku memikirkannya. Wanita yang bersamamu tadi, itu Rona. Dan sekarang orang-orang ini. Mereka berpakaian seperti orang-orang yang menyelamatkanku. Jadi itu berarti, kau benar-benar Tuan Ilahi? Anda salah paham. Bagaimana mungkin dia Tuan Ilahi? Dia hanyalah orang bodoh. Kembali dan periksa dengan benar. Akulah Nyonya Ilahi yang asli. Benar? Ini aku. Keluarga Li kita akhirnya berhasil. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah aku baru saja? Apa yang baru saja kau lakukan padaku? Menjualku pada kepala desa? Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Wanita itu Mira. Beraninya dia membohongiku. Putriku. Kudengar. Kau menjadi Nyonya Ilahi. Kau akhirnya berhasil. Cintaku padamu tidak sia-sia. Mulai sekarang, siapa yang berani menindas kita berdua? Myra, beraninya kau membohongiku. Kau pikir kau siapa? Putriku sekarang Nyonya Ilahi. Aku adalah ibu mertua Tuan Ilahi. Putriku sayang, pinjami ibu uang. Ibu kehilangan semua uang dari menjualmu. Ibu akan mendapatkannya kembali untukmu. Pergi. Beraninya kau berbicara pada ibumu seperti itu? Bahkan jika kau menikah dengan yang maha kuasa sekalipun, kau tetap putriku. Jangan keterlaluan. Biar ku beritahu sesuatu. Beraninya kau memukul ibumu? Dasar wanita terketak.
Kau tidak pantas menjadi seorang ibu. Sejak kau menjualku, kau bukan ibuku lagi. Hari ini, aku tidak mengakui kau sebagai ibuku. Kau. Mira, kau diduga melakukan perdagangan manusia, kejahatan yang tak termaafkan. Aku tidak menyangka. Kau akan masuk perangkap. Penggawal. Siap, Tuan. Bawa dia pergi. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau benar-benar Tuan Ilahi? Kau masih peduli padaku kan? Semua hadiah pertunangan ini untukku kan? Cepat katakan padanya. Aku Nyonya Ilahi yang sebenarnya. Hadiah petunangan ini awalnya ditujukan untukmu. Tapi sekarang, kau membuatku jijik. Sekarang pergilah dari pesta pertunangan Ayu dan aku. Penjaga. Baik, Tuan. Menantu kesayanganku. Menantu baikku. Kau harus membiarkan putriku dan aku pergi. Kumohon, beri Sari kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kumohon menantu, aku tidak akan. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Kau suka menginjak-injak orang, bukan? Sekarang aku mengirimmu ke tambang untuk memijat kaki para penambang. Kau tidak akan pernah bisa berganti profesi seumur hidup. Tidak. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku salah, menjual Ayu. Jadi, bagaimana kalau kau jual Sari juga? Aku akan mengirimnya bersama si bodoh itu sekarang juga. Jika kau tidak puas, aku akan membuatnya bersama semua orang bodoh di desa. Bagaimana menurutmu, Ibu? Ibu, apa yang kau katakan? Kuke. Penjaga. Bawa mereka pergi. Tidak. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Menantu baikku. Kau putra tak berguna. Siapa sebenarnya yang kau sakiti? Di luar sana? Ada apa, ayah? Aset keluarga kita. Telah habis terjual tanpa sisa. Tidak apa-apa. Aku masih punya cara. Cara makam APA yang kau punya. Lawannya adalah seorang spekulan internasional terkenal, Kilyarga Joe. Benar-benar tamat. Bos besar mana yang kau sakiti? Sampai mereka menggunakan spekulan internasional untuk menargetkan keluarga Yo, ayah. Bukankah menurutmu kita akan membawa kehormatan bagi keluarga? Kau putra tak berguna, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Bapak Yo, ini adalah hadiah dari Tuan Ilahi. Saya mengerti. Saya paham. Tuan Ilahi secara khusus memilihkan untukmu perlengkapan awal pengemis. Juga, dia memintaku menyampaikan pesan bahwa dia selalu menepati janjinya. Pelayang. Apa yang kamu tunggu? Kamu sama saja dengannya. Pergi ke tambang bersamanya dan pijat kaki para penambang. Perlu public en ticket. Hormat, Tuan Ilahi. Nyonya Ilahi. Bima. Apa kamu tidak mengenaliku? Kamu adalah... Tuan Ilahi. Ada APA? Aku ingat sekarang. Dia adalah bandar saat itu. Bukan, tunggu, dia adalah bos sindikat penipuan. Tuan Ilahi. Apa yang terjadi? Rina. Apakah kamu ingat saat itu? Ketika kamu berada di sektor B, ada seorang banda di sana. Saat itu, dia bahkan berfoto denganmu. Apa yang kamu bicarakan? Sama sekali tidak ada bandar di sana. Apakah kamu membicarakan foto ini?
Aku tahu. Itu adalah pembunuh memori. Di antara serikat pembunuh yang mencoba membunuhmu saat itu, ada pembunuh memori dan pembunuh bayangan. Mereka bilang, pembunuh memori memiliki penampilan yang berubah-ubah dan bisa mengubah ingatan orang. Setelah bertahun-tahun, Mereka Akirnia attend la Jiantuku. Bima. Aku benar-benar sudah muak. Kau menghina aku saja sudah satu hal, tapi kau juga menghina ayahku. Aku mau cerai. baiklah. Ayo kita bercerai. Aku pasti buta karena menikahimu. Kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Menceraikan Nyonya Ilahi. Apakah benar-benar perlu? Hanya dengan cara ini, aku bisa fokus menangani serikat pembunuh. Selama 5 tahun terakhir, Aku berpura-pura bodoh. bertindak seperti bajingan yang tidak berguna, dan membuka kios ramalan di pasar, dan menggoda setiap wanita yang kutemui. Tapi meskipun begitu, baru hari ini, dia memintaku cerai. Itu berarti dia masih sangat mencintaiku. Kuharap kau bisa menjelaskan semuanya nanti. Apa kau benar-benar akan pergi begitu saja? Bima sangat baik padamu. Pasti ada alasannya. Kita sudah menikah 5 tahun. Aku bersyukur dia membantu kami keluar dari kesulitan. Tapi itu bukan alasan bagiku untuk terus memaafkannya. Kakak. Selama 5 tahun terakhir, kau telah diserang 18 kali. Hanya 5 di antaranya oleh pembunuh super. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu mati lagi. Sudah waktunya untuk melawan. Mutiara ilahi ini dapat sementara menekan racun pedang di tubuhmu dan melepaskan kekuatan Mata Maharahu. Apa yang kau lihat? Sebuah pesawat. Ada lagi? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 7. 3 jam lagi. Periksa reservasi penerbangan Ayu untukku. Baik. Sudah ketemu. Dia memesan penerbangan M118. Ada APA, apa yang kau lihat? Penerbangan M118. Akan jatuh dalam 3 jam. Kenapa aku harus menjawab panggilannya? Baiklah. Dia tidak menjawab panggilanku. Bayu. Bisakah kau gunakan koneksimu untuk menahan penerbangan ini? Akan kucoba. Tuan Ilahi, bagaimana kau bisa meramalkan kecelakaan pesawat? Bukankah kau menggunakan Mata Maharahu untuk mencari informasi pembunuh? Menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama. Aku tidak bisa memikirkan hal lain. Mereka hanyalah manusia fana. Saat ini, kita juga. Selesai. Aku sudah meminta bandara membatalkan penerbangan ini. Baguslah. APA. Halo. Cari tahu siapa dia. Baiklah, aku mengerti. Bandara telah memutuskan untuk melanjutkan operasi normal untuk penerbangan ini. Kenapa? Mereka mendapat terlalu banyak tekanan. Mereka tidak bisa menahan penerbangan. Bayu. Di kota Tirta, adakah orang yang bisa mengalahkanmu? Apa latar belakang mereka? Mereka tidak mau bilang. Sepertinya ini bukan kecelakaan pesawat biasa. Aku akan menggunakan Matama Atayu, un truc pergi ke masa depan. Dan menyelidiki penyebab kecelakaan. Pergi ke masa depan? Maksudmu apa? Tuan Ilahi maksudnya, dia akan masuk ke masa depan dalam wujud astral untuk mencari informasi. Baiklah, mari kita mulai.
Sialan, mutiara surgawi hampir habis. Racun ini benar-benar mematikan. Benar. Aku bisa melompat turun. Aku harus mengenainya dengan sempurna. Mutiara surgawi senilai 270 miliar rupiah, bagaimana bisa habis dalam waktu sesingkat itu? Sedikit lagi. Tuan Ilahi. Cepat, segera minta bandara memeriksa sistem autopilot pesawat. Jangan sampai macet lagi. Kita tidak akan ketinggalan penerbangan, kan? Kita akan tiba sekitar jam 5 sore. Kalian tidak perlu menjemput kami. Ya, kita tidak akan ketinggalan penerbangan. Oak. Baiklah, aku mengerti. Jadi, apakah mereka menemukan masalah? Pesawatnya baik-baik saja. Bandara telah memutuskan untuk melanjutkan penerbangan. Itu tidak mungkin. Minta mereka periksa lagi. Catacomb d'America, un tuk memeriksa dongonteliti danatiati. Aku tidak bisa memberi tekanan lebih pada bandara. Pesawatnya harus lepas landas. Masih ada setengah jam sampai lepas landas. Tetap tenang. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Jam tangan pilot. Pilotnya. Jika tidak ada yang salah dengan pesawatnya, maka orangnya pasti bermasalah. Rona. Segera minta kru memeriksa jadwal kerja. Jika ada masalah, beritahu aku segera. Dimengerti. Aku menemukan sesuatu. Kapten asli penerbangan ini mengajukan cuti 3 hari lalu. Orang lain menggantikannya. Bisakah kamu minta perusahaan komunikasi korporasi Jiang memeriksa log panggilannya? Tidak masalah. Kitimiu. Dia baru-baru ini sering menghubungi satu nomor tertentu. Siapa? Kapten penerbangan ini saat ini. Kapten tidak menjawab teleponnya. Kalau begitu aku akan gunakan mata Mahatahu untuk memeriksa lagi. Kamu tidak bisa menggunakan mata Mahatahu lagi. Perjalanan waktu tadi terlalu menguras tenaga. Terlalu berbahaya menggunakannya sekarang. Aku tidak bisa hanya berdiam diri melihat mereka mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Istri dan putrinya diculik. Aku sudah menemukan lokasi mereka. Rona, segera kirim para Templar untuk menyelamatkan mereka. Cepat. Baik, Tuan Ilahi. Apa yang akan kamu lakukan? Pesawat akan lepas landas, dan kita tidak bisa menghubungi kapten. Bahkan jika kamu mengirim orang sekarang, itu akan terlambat. Jika kita tidak bisa menghubungi kapten, hubungi para penumpang. AYQ. Angkat teleponnya. Apa yang kamu lakukan? Menelepon si tidak berguna itu lagi? Aku akan bilang pada ibu, penerbangannya tertunda. Nona, pesawat akan lepas landas. Tolong matikan ponsel Anda, atau alihkan ke mode pesawat. Oh, maaf. Pin to cabin teleditatum. Ayu, angkat teleponnya. Pesawat berada di landasan pacu. Sudah terlambat. Halo? Kenapa kamu menelepon berkali-kali? Kapten berencana membunuh semua orang di pesawat. Cepat, berikan teleponnya. Bima,
Aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau harus percaya padaku. Hanya kau yang bisa menyelamatkan mereka. Apa kau benar-benar mengarang? Alasan konyol seperti ini hanya agar aku tetap di sini? Kau benar-benar harus percaya padaku kali ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kita baru saja bercerai. Dan sekarang kau bilang pesawatku akan jatuh? Ibyu, pesawat kami akan segera lepas landas. Mohon segera matikan ponsel Anda. Baiklah, pesawatnya akan lepas landas. Aku tutup teleponnya. Jangan tutup. Ini kesempatan terakhirmu. Percayalah padaku sekali ini saja. Setelah itu, kau boleh melakukan apapun padaku. Oke? Ibu, mohon segera matikan ponsel Anda. Jangan menunda keberangkatan penerbangan kita. Dia tidak punya sopan santun. Benar. Ponsel tidak boleh digunakan di pesawat. Apa dia tidak punya akal sehat? Nona, jika Anda tidak mematikan ponsel, saya terpaksa meminta Anda turun dari pesawat. Apa orang sekarang benar-benar egois begini? Apa-apaan ini? Pramugari, usir dia dari pesawat ini. Apa yang kau lakukan? Tutup teleponnya. Semuanya, diam. Bima, aku katakan sekali lagi padamu. Kita sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Kakap. Aku tahu kau membenciku. Tapi aku tidak pernah bercanda soal nyawa manusia. AYQ, Perkaya Labadaku. Baiklah. Hey, APA yang kau lakukan? Apa maumu? Hei Nona, jangan menunda seluruh penerbangan. Nona, pesawat akan segera lepas landas. Tolong segera kembali ke tempat duduk Anda. Aku harus bertemu kapten. Apa kau selingkuhannya? Kau pikir bisa bertemu dengannya kapan saja sesukamu? Aku harus bertemu dengannya segera. Minggir. Kau hila. Mengganggu pilot bisa membuatmu dihukum. Jalanku terhalang. Aku tidak bisa lewat. Teriak saja dari pintu. Aku akan memberitahumu apa yang harus dikatakan. Kau yakin ini akan berhasil? Jika kau macam-macam dengan ke lagi kali ini, kau tahu akibatnya. Kapten, jangan berangkat. Aku bisa menyelamatkan putrimu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa mereka kembali. Aku hanya memberimu 20 menit. Setelah 20 menit, aku akan lepas landas sesuai jadwal. Kenapa kita belum lepas landas? Kau membuatku kehilangan kesepakatan senilai 15 miliar rupiah. Bisakah kau menggantiku? Saya sangat menyesal. Tuan, pesawat saat ini sedang mengalami sedikit masalah teknis. Awak cabin sedang menanganinya. Kami menghargai kesabaran Anda. Masalah teknis, omong kosong. Itu wanita jahat dari tadi. Usir saja dia. Ya, cepat usir dia. Aku punya anak-anak yang menungguku di rumah. Percaya atau tidak, aku akan mengajukan keluhan. Kau tidak akan suka jika berani melawanku. Terlalu banyak orang gila akhir-akhir ini. Apakah kalian semua akan membiarkannya? Jika wanita jahat itu jatuh ke tanganku, akan kubuat dia membayar. Jaga mulutmu. Siapa yang kau sebut wanita jahat? Berani-beraninya kau memukulku? Aku akan mengajukan keluhan. Silakan, mengadu saja. Baiklah, baiklah. Berhenti berkelahi. Jika kalian terus berkelahi, bawa keluar. Ini jebakan. Mereka menyembunyikannya. Harry! Jangan bicara sepatah kata pun, atau kubunuh kau. Dia tidak di sini. Pergi ke sana. Waktunya hampir habis. Sudahkah kau menyelamatkan mereka? Hampir selesai. Jangan bertindak gegabah. Cepat. Jika mereka tidak melihatku lepas landas, mereka akan membunuh Sandera. Ada apa denganmu? Kenapa kau belum lepas landas? Landasan pacu sudah siap untukmu. Kapten, tolong segera lepas landas. Penumpang lain mulai mengeluh. Penerbangan M112, segera lepas landas. Segera lepas landas. Tidak, aku harus lepas landas. Kau tidak boleh lepas landas. Itu menyangkut nyawa semua orang di pesawat ini. Kau tidak punya hak untuk melakukan itu. Apa sih yang kau tahu? Tidak, kau tidak boleh lepas landas. Menjala diriku, kau penggakau. Nyonya, tolong tenang. Segera lepas landas. Mungkin kita harus menunggu sedikit lebih lama. Menunggu APA? Aku tidak tahu. Aku hanya sedikit takut. Segera lepas landas.
Ayah. Pembatalan penerbangan. Kaptennya menyerahkan diri. Bagus sekali, bagus sekali. Tuan Ilahi. Tuan Ilahi. Saya baik-baik saja. Anya Kitigongong Mata. Apakah Amerika Selama? Ya. Untuk sementara waktu. Saya mungkin tidak akan bisa menggunakan mata Mahatahu. Saya sudah periksa. Nyonya Ilahi memesan tiket menggunakan akun Anda. Sudah kuduga. Insiden ini ditujukan pada saya. Satu-satunya yang bisa mengakses tiket penerbangan internal adalah karyawan korporasi Jiang. Karena seorang pengkhianat telah muncul. Dan saya tidak bisa menggunakan mata Mahatahu untuk saat ini. Kalian semua perlu ekstra hati-hati. Dan para penculik itu, mereka hanya punya jalur kontak tunggal dengan kapten. Jadi untuk menemukan pelaku sebenarnya, kita harus menemukan kapten itu sendiri. Di mana dia? Dia sedang buron. Saya sudah mengirim para jenderal Ilahi mengejarnya. Juga. Baiklah, kalian bisa melapor nanti. Biarkan Tuan Ilahi beristirahat dulu. Benar-benar kalian berdua. Tak disangka dua raksasa kota Tirta berkumpul di sini. Ada yang bisa saya bantu? Spesialis dari departemen mana yang Anda butuhkan? Saya akan segera mengaturnya. Anda saya Pak? Saya direktur rumah sakit ini. Dokter bilang, itu hanya gula darah rendah. Mengerti. Saya akan segera mengatur konsultasi dengan spesialis. Dan saya akan mengatur untuk Anda berdua mendapatkan 2 ruang ICU VIP. Kau hila. Mengapa mengatur konsultasi spesialis untuk gula darah rendah? Lagi pula, kita bukan pasiennya. Dia orangnya. Oh bukankah ini peramal dari pasar? Kau mengenalnya? Dia client Q. Kalian berdua tidak di sini untuk membawanya berobat, kan? APA lagi? Apakah peramal begitu populer akhir-akhir ini? Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Jangan ganggu istirahat pasien. Baiklah, aku akan menunggu di luar pintu. Beritahu saja jika kau butuh sesuatu. Jika tidak ada yang lain, kalian berdua juga bisa pergi. Aku perlu istirahat. Aku punya hal lain yang ingin dilaporkan padamu. Ada berita tentang kejadian Ilahi Pedang Haidam. Apa? Ini pedang itu. Dalam seminggu, Master Pori Lautambunga akan mengadakan kompetisi penilaian artefak. Para ahli top dari seluruh penjuru akan hadir. Hadiahnya, pedang ini. Segera pergi dan selidiki latar belakang Master Puri ini. Aku sudah memeriksanya. Identitas orang ini sangat misterius. Aku tidak bisa menemukan satu petunjuk pun. Bahkan kau tidak bisa menemukan apapun? Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke Puri Lautan Bunga. Selama aku menemukan pedang ini, racun pedang di tubuhku akhirnya bisa disembuhkan. Tidak, ini bisa jadi jebakan. Kalau begitu, mari kita kirim beberapa orang lagi untuk berkompetisi. Rina dan aku akan mencari 2 pembantu. Saat kita memenangkan kejuaraan, pedang itu akan menjadi milik kita, kan? Itu ide yang bagus. Kalau begitu, kalian berdua uruslah. Ya. HI. Komazi di sini? Kau menyelamatkanku. Aku harus berterima kasih padamu secara langsung. Aku menghargai niatmu. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali dulu. Aku perlu istirahat. Aku berpikir, mungkin... Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya menyelamatkan seseorang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Tolong, Kasahanala. Tolong, Kasahanala. Saya Pak kau, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Manis bagai madu. Senyummu manis bagai madu. Bagaikan bangga. Saya Pak kau. Ini 2 miliar rupiah. Ini bisa membantumu bangkit kembali. Kau bahkan tidak bertanya siapa aku, dan kau hanya menginginkan uangnya? Bukankah kau hanya ingin berinvestasi? Berinvestasi padaku adalah pilihan yang tepat. Nama saya Rio.
Kau bisa bertanya tentangku. Aku jamin kau akan jadi kaya raya. Kau bukan siapa-siapa. Lupakan saja. Tidak. Berdebat denganmu akan membuatku terlihat buruk. Seeker harimau. Tidak peduli dengan gonggongan anjing. Siapa kau? Pernah dengar tentang tiger? Orang penting di sini? Tiger. Belum pernah dengar. Kau dari mana? Pernah dengar tentang perjanjian iblis? 2 miliar rupiah ini bisa jadi milikmu, tapi kau harus memberi sesuatu sebagai gantinya. Apa itu? Hidupmu. Tuan, saya salah. Ambil uang ini. Mulai sekarang, kau adalah salah satu anak buah Tuan Tiger. Mengerti? Apa yang kau perlukan dariku? Ambil ponsel ini. Tetap aktif 24/7. Jika aku tidak bisa menghubungimu, kau tahu akibatnya. Mengerti? Sekarang keluar. Nanti akan kukatakan apa yang harus kau lakukan. Pergi mandi dan ganti pakaianmu dulu. Kau bow. Tuan Bayangkan. Bisakah anak itu dipercaya? Bagaimana menurutmu? Jadi ini ahli yang kau dan Bayu temukan? Benar. Liam Lee. Ini tidak ada hubungannya dengan ayah mertuaku. Mantan ayah mertuaku, kan? Dia sepupu Laura. Tapi Liam dari cabang utama. Sedangkan Laura dari cabang samping. Liam adalah yang asli. Master barang antik yang tak terbantahkan. Seorang ahli di antara para ahli. Kenyataan lebih aneh dari fiksi. Jason Sun. Lulus dari Universitas Tikungan Sungai. Jadi kita alumni. Sudah lama aku tidak mengunjungi kampus. Aigreko. Kembali bersamaku. Lucu juga memikirkannya. Hanya untuk menemani Ayu kuliah. Aku mendapatkan gelar ini. Sepertinya, akulah yang memiliki gelar tertinggi di alam keabadian. Kan? Immortal rendahan ini punya gelar PhD dari Stanford. Rina. Kau benar-benar harus mengambil kelas kecerdasan emosional. Ya. Aku akan mendaftar saat kembali. Ya. Aku ragu itu akan membantu. Bukankah itu Bima? Bima. Sedang apa kamu di sini? Aku di sini untuk reuni angkatan. Kamu tidak dapat pemberitahuannya? Kelas 5 lama mengadakan reuni hari ini, mengenang masa lalu di ruang kelas lama. APA. AU. Bukankah dia datang bersamamu? Kami bercerai. Tidak apa-apa denganmu. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Sekarang dia pergi. Apa kamu membawa? Asisten juga hari ini? Bukan. Dia temanku. Pakarmu kan? Bukan. Baiklah. Kamu selalu suka berlagak seperti orang besar sejak kecil. Kamu selalu aneh di sekolah. Selalu berlagak sombong. Sepertinya kamu tidak berubah sama sekali, ya? Baiklah. Aku pergi ke sana. Ada di ruang kelas lama. Kamu harus datang. Apa ini? Bagaimana bisa kamu menghadiri perkumpulan manusia fana? Ayo pergi. Marie Kitalia. Ketua kelas, dari angkatan kita. Kamu mungkin yang paling sukses, kan? Biasa saja, kurasa. Biasa saja. Biasa saja? Kamu sudah jadi manajer di korporasi Jiang. Korporasi Jiang adalah perusahaan pilar kota Tirta. Jika kamu ingin bergabung dengan korporasi Jiang, aku bisa memberimu referensi internal. Kalau budget sudah diputuskan, aku pasti akan menempel di belakangmu. Kamu pasti menghasilkan 3 miliar rupiah sekarang, kan? Ya, kira-kira budget. Aku sangat iri. Tuangkan aku minuman. Menurutmu asistenku itu untuk apa? Dia lulus dari universitas terkemuka. Aku membawanya untuk melatihnya. Melatihnya untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas rendahan? Dasar tidak berguna. Kamu begitu pendiam. Aku hampir lupa kamu ada di sini. Kenapa lama sekali? Kami baru saja membicarakan mantan suamimu. Bima. Sedang apa kamu di sini? Saya di sini untuk reuni kelas. Duduk lagi sebelahku. Ayo.
Oh iya, sudah dengar semua? Ayu dan Bima bercerai. APA, kenapa? Kalian belum tahu semua? Ini semua gara-gara si idiot besar kita, Bima. Dia selalu buka lapak di pasar. Bagaimana mungkin Dewi kita jatuh cinta padanya? Benarkah itu? Bima, APA kau benar-benar jadi peramal? Kukira dulu di sekolah. Kau hanya berusaha membangun citra. Aku tidak menyangka kau benar-benar seorang penipu. Oh iya, Ayu. Bisakah kau beritahu kami, bagaimana kau bisa jatuh cinta pada si tidak berguna ini? Oh, tidak perlu. Aku punya pilihan yang lebih baik sekarang. Bima, bisakah kau sedikit lebih peka? Tidak lihat cangkir tehku kosong? Tuangkan juga untukku. Selagi kau di sana. Kakak. Bima bukan pelayan. Ayu, kau salah paham. Aku hanya melatihnya. Selama dia melayaniku dengan baik. Mungkin suatu hari nanti, kalau aku sedang mood yang baik, aku akan mencarikannya pekerjaan membersihkan toilet di korporasi Jiang. Itu akan lebih mudah menghasilkan uang daripada meramal. Hei, Bima, kau dengar Bapak Sao. Ini kesempatanmu. Cepat tunjukkan inisiatifmu. Aku akan melakukannya, oke? Jangan membuat semua orang tidak senang. Ayu benar-benar tahu seluk-beluknya. Dia tahu cara membuat Bapak Sao terkesan. Nanti di hotel grup Zenith, dia harus tampil baik. Jangan berlebihan. Ayu, kau sudah bersama si tidak berguna ini. Katakan padaku. Sebagai manajer departemen korporasi Jiang, apa yang membuatku kalah dari si tidak berguna ini? Rio, bertahun-tahun telah berlalu. Kenapa kau masih jadi bajingan seperti ini? Kau sampah, berani-beraninya kau memanggilku bajingan? Bukankah kau hanya seorang supervisor rendahan di korporasi Jiang? Dis Mataku, qu'au bucan siapa, qu'est-on bon mu qu'eter la luan. Apa yang kau banggakan? Bayar ku beritahu. Aku bukan sekadar supervisor departemen di korporasi Jiang. Ayahku juga seorang manajer departemen di korporasi Jiang. Berani menyinggungku? Kau temat. Satu supervisor, satu manajer. Benar-benar pasangan pecundang. Berani-beraninya kau menghina ayahku? Lupakan saja supervisor korporasi Jiang. Bahkan CEO korporasi Jiang harus memanggilku Tuan Ilahi di depanku. Rina. Tuan Ilahi. Dia bahkan menyewa aktris untuk membuat sandiwara. Kalian berdua akan membuatku mati tertawa. Tuan Ilahi. Lucu sekali. Tertawa sekali lagi. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu dan ayahmu dipecat. Apa aku pengangguran? Satu-satunya yang kudapat dari ini adalah tawa terbahak-bahak. Hei ayah, ada APA? Aku sedang di reuni angkatan. APA. APA. Oh. Tuan Ilahi, anak saya bodoh. Mohon maafkan ketidaktahuannya. Apakah ini kebodohan? Seperti kata pepatah, ikan busuk dari kepala. Tidaka onda memikul tanggung jawab. Saya akui kesalahan saya dan menerima hukuman. Tapi saya sudah bekerja keras untuk korporasi Jiang seumur hidup saya. Jika tidak ada pujian, setidaknya hargai usahanya. Seya sudah memberi. Anak itu satu kesempatan. Dia tidak berguna. Saya benar-benar tidak bisa mempercayai kalian semua. Kalian semua dipecat dari korporasi Jiang. Bagaimana kalau begini? Saya akan beri kalian uang. Kalian bisa membuka kedai barbecue. Saya akan berinvestasi. Terima kasih, Tuan Ilahi. Dasar tidak berguna. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Dasar bocah nakal. Kembali ke sini dan buat paneku. Apa kamu mau terus mempermalukan diri sendiri? Berikan tasnya padaku. APA kamu tulai. Berikan tasnya padaku. Kamu pikir kamu siapa? Aku sudah, Miwek. Kamu selalu bertingkah angkuh, seperti orang penting sepanjang waktu. Jika bukan karena pekerjaan, siapa yang mau tahan denganmu? Kamu cari mati, ya? Kamu sudah dipecat, kenapa masih sok jagoan? Kamu sekarang apa? Bagus sekali. Bukan apa-apa. Ardi sudah pergi. Kenapa beberapa orang masih duduk di sini? Rumahku terbakar. Aku harus periksa dapur. Aku lupa mematikan gas. Bima, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Seperti yang dia katakan. Aku hanya seorang peramal. Terima kasih. Dengan Ardi di sini, kami semua merasa sangat tidak nyaman. Ya, rasanya sangat menyesakan.
Sudah tengah malam. Ayo segera kembali. Apa yang kamu takutkan? Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Kamu bahkan tidak mau mengobrol lebih lama. Dia pasti mendengar cerita itu. Cerita apa? Kalian tidak tahu? Kiringkar sekolah, ini baru-baru, ini berantu. Aku tahu. Konon asrama putri berhantu. Seorang ibu asrama bahkan berhenti. Dan dia tidak akan pernah kembali. Bukan hanya itu, ibu asrama itu tidak hanya menjadi gila, tapi dia juga dikirim ke rumah sakit jiwa. Aduh, permisi, permisi. Suaramu keras sekali. Kau membuatku takut setengah mati. Ada APA, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku tahu. Seorang adik tingkat memberitahuku cerita ini. Ceritakan. Semua orang ingin tahu. Baiklah, begini ceritanya. Ibu asrama, saat dia memeriksa kamar, punya kebiasaan. Dia selalu memeriksa tengah malam, hanya untuk menangkap beberapa siswa yang menyelinap keluar. Saat dia memeriksa, dia tidak pernah mencetak. Dia hanya mengintip melalui lubang intip. Selama semua siswa ada, tidak masalah. Dia selalu menggunakan metode ini untuk memeriksa. Sampai hari, dia dipindahkan ke asrama Wu. Dia masih menggunakan metode ini untuk memeriksa. Ada seseorang di setiap ranjang. Tidak masalah. Tapi setelah memeriksa, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kembali untuk memeriksa lagi. Tetap saja, ada seseorang di setiap ranjang. Dia langsung ketakutan. Pulang ke rumah seperti orang gila, dan tidak pernah kembali. Kenapa? Bukankah ada orang di ranjang? Yang aneh adalah ada orang di setiap ranjang. Dia sedang memeriksa lantai 4. Apa kalian tidak ingat? Kamar asrama itu, 403. Seseorang gantung diri di sana. Setelah itu, hal-hal aneh terus terjadi. Sudah kosong selama hampir 10 tahun. Jadi saat ibu asrama memeriksa, bagaimana bisa ada orang di setiap ranjang? Bukankah itu berarti, di kamar yang sudah kosong 10 tahun itu, pada malam itu, ada 4 orang tidur di ranjang? Aduh, permisi. Bisakah kau mematikan mode senyap ponselmu? Itu aneh. Ponselku tidak berdering. Cermin itu, apakah sudah selalu ada di sana? Kenapa listrik padam sekarang? Tuan Ilahi. Sepertinya malam ini akan cukup meriah. Itu pembunuh bayangan. Tuan Ilahi, hati-hati. Sial. Matama t'a eu. Aku tidak bisa menggunakannya. Tuan Ilahi, kau baik-baik saja? Sepertinya bayangan sudah bertindak. Di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Aku baru saja memadamkan lampu minyaknya. Dia seharusnya tidak bisa bersembunyi untuk saat ini. Perji. Hancurkan cerminnya. Baik. AYQ. Aku di belakangmu. Jangan takut. Aku di sini. Hei, jangan nyalakan. Bima,